mempresentasikan mengenai analisis organisasi UKMF Inspire FEUNY. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Margaretha Friska dengan NIM 22802241046 dari kelas B PADP. Berikut ini merupakan topik pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini. Baiklah, kita akan memasuki topik bahasan yang pertama, yaitu profil organisasi. Yang pertama ada sejarah berdirinya UKMF Inspire FEUNY. Jadi, organisasi ini didirikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 2015. Organisasi ini bertempat di Kompleks Ormawa Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Yang selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan UKMF Inspire FEUNY. Seperti yang tertera di layar, terdapat beberapa visi, misi, dan tujuan dari UKMF Inspire FEUNY. Kita memasuki topik pembahasan yang kedua, yaitu asas-asas organisasi yang ada di dalam UKMF Inspire FEUNY. UKMF Inspire FEUNY sendiri merupakan sebuah organisasi yang berasaskan yang pertama ada kekeluargaan. Jadi di dalam menyikapi segala permasalahan yang muncul atau permasalahan yang ada, baik itu permasalahan internal maupun eksternal, maka harus diselesaikan secara damai dan secara kekeluargaan sesuai dengan asas kekeluargaan yang diterapkan. Asas yang kedua yaitu kebersamaan. Jadi di dalam sebuah organisasi tentunya sebuah rasa kebersamaan sangat diperlukan dan wajib untuk diterapkan. Karena di dalam sebuah organisasi, kebersamaan merupakan sebuah ikatan. Pada UKMF Inspire FEUNY, asas kebersamaan berarti sehati dan sepikir atau satu visi, tidak egois, kerendahan hati, dan rela berkorban. Dalam kebersamaan di UKMF Inspire FEUNY ini, artinya kita harus mau bersama-sama untuk mewujudkan visi dan misi yang telah disahkan sebelumnya, agar dapat mencapai tujuan awal dibentuknya organisasi ini. Kebersamaan juga berarti tidak mementingkan kepentingan pribadi dan lebih memprioritaskan kepentingan bersama, serta rela berkorban dalam proses berdinamika bersama. Asas yang ketiga yaitu manfaat. Jadi di dalam melakukan segala kegiatan yang ada di UKMF Inspire FEUNY harus dapat memberikan manfaat yang baik untuk setiap pihak, baik itu pihak internal antara staf dan anggota ataupun pihak eksternal. Asas yang keempat yaitu kewirausahaan. Dalam penerapan asas kewirausahaan di UKMF Inspire FEUNY, tentunya seluruh staf maupun anggotanya diharapkan untuk dapat memecahkan masalah dengan cepat dan tepat, mengambil keputusan secara sistematis, termasuk memiliki keberanian untuk mengambil resiko yang akan dihadapi ke depannya. Seluruh staf maupun anggota dalam UKMF Inspire FEUNY diharapkan memiliki kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif, serta memiliki kemampuan berkarya di dalam kebersamaan dengan etika bisnis yang sehat. Asas yang selanjutnya yaitu keterbukaan. Berdasarkan asas keterbukaan yang diterapkan mengandung nilai bahwa UKMF Inspire FEUNY memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan mau membuka diri terhadap segala masukan, saran, ataupun hak seluruh masyarakat dan mahasiswa untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan segala kegiatan yang ada di dalamnya. Asas yang terakhir yaitu kemitraan. Melalui asas kemitraan ini, UKMF Inspire FEUNY memberikan kesempatan atau melibatkan peran dan memberikan wadah seluruh pengurus serta mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dalam merintis dan mengembangkan bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan dengan rencana yang strategik sebagai sarana pembelajaran. Selanjutnya, kita akan memasuki topik pembahasan yang ketiga, yaitu unsur-unsur organisasi yang membentuk UKMF Inspire FEUNY. Unsur yang pertama yaitu unsur manusia. Yang termasuk di dalam unsur manusia adalah seluruh staf dan anggota internal organisasi, serta semua pihak yang mempunyai keterkaitan dengan UKMF Inspire FEUNY, yaitu pembina dan Dewan Pertimbangan Organisasi atau disebut DPO.
Unsur yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama di sini merupakan kegiatan saling bantu-membantu. Jadi, kegiatan kerjasama yang terjalin di dalam UKMF Inspire FEUNY ini adalah setiap divisi apabila ada proker yang harus dijalankan, maka divisi lain harus mau saling membantu dan bekerja sama. Contohnya, apabila divisi IO akan melaksanakan salah satu prokernya, yaitu Businistalk, maka divisi PR akan membantu di dalam penyebaran informasinya, bisa melalui sosial media maupun melalui pamflet. Unsur yang ketiga yaitu tujuan bersama. Di dalam UKMF Inspire FEUNY terdapat tujuan bersama yang ingin dicapai, yaitu menjadikan mahasiswa Fakultas Ekonomi menjadi pengusaha muda yang profesional, membiasakan mahasiswa untuk berkecimpung dalam dunia entrepreneurship, dan membantu memasarkan produk dan usaha mahasiswa Fakultas Ekonomi ke publik. Unsur yang keempat yaitu peralatan atau equipment yang ada di dalam UKMF Inspire FEUNY ini terdiri dari barang inventaris berupa peralatan tulis-menulis, file-file seperti proposal dan LPJ atau laporan pertanggungjawaban acara. Selanjutnya kita akan memasuki topik pembahasan yang keempat yaitu UKMF Inspire FEUNY termasuk ke dalam macam-macam organisasi seperti apa. Yang pertama, berdasarkan pucuk pimpinan UKMF Inspire FEUNY termasuk ke dalam organisasi tunggal. Yang kedua, berdasarkan keresmiannya, UKMF Inspire FEUNY termasuk dalam organisasi formal. Selanjutnya kita akan memasuki topik pembahasan yang kelima yaitu bentuk dan tipe organisasi UKMF Inspire FEUNY. Yang pertama, organisasi UKMF Inspire FEUNY termasuk ke dalam bentuk organisasi lini dan staf. Yang kedua, UKMF Inspire FEUNY termasuk dalam tipe organisasi yang formal. Kita memasuki topik pembahasan yang ketujuh yaitu bagan dan struktur organisasi UKMF Inspire FEUNY. Seperti yang dapat kita lihat di layar, pengurus inti dari UKMF Inspire FEUNY yang pertama yaitu Chief Executive Officer, yang kedua Chief Operating Officer, yang ketiga ada Chief Administration Officer yang dibantu oleh asistennya, dan yang keempat ada Chief Financial Officer yang dibantu oleh asistennya. Lalu ada pengurus harian, yang pertama ada kepala divisi dari HRD, yang kedua kepala divisi PR, yang ketiga kepala divisi Business Division, dan yang keempat kepala divisi IO, yang dimana setiap kepala divisi dibantu oleh para anggota stafnya. Kita memasuki topik pembahasan yang selanjutnya yaitu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi yang terjadi di dalam organisasi UKMF Inspire FEUNY ini, yang pertama yaitu komunikasi secara lisan, yaitu interaksi yang terjadi secara langsung antara anggota juga staf dari UKMF Inspire FEUNY. Yang kedua ada komunikasi secara tertulis, yaitu kegiatan atau tindakan tulis-menulis, mengetik, atau mencetak sebuah simbol sebagai tanda komunikasi di dalam organisasi. Lalu yang ketiga ada komunikasi dua arah, yang dimana komunikasi ini bersifat timbal balik antara komunikator dengan komunikan. Contohnya yaitu pada saat musyawarah bersama atau rapat bersama. Yang selanjutnya yaitu komunikasi formal, merupakan komunikasi yang dilakukan oleh UKMF Inspire FEUNY saat mengikuti ataupun mengadakan acara yang resmi, misalnya seminar. Lalu yang terakhir ada komunikasi informal, yang merupakan komunikasi berupa gosip atau desas-desus di antara para anggota maupun staf UKMF Inspire FEUNY saat mereka berada di luar pembicaraan organisasi atau pada saat santai atau sedang beristirahat. Lalu topik pembahasan yang selanjutnya, peranan staf pada organisasi UKMF Inspire FEUNY. Dalam organisasi ini, setiap staf dan juga pimpinan memiliki tugas tanggung jawab dan peranannya masing-masing. Sebagai contoh, Chief Executive Officer memiliki tugas tanggung jawab dan peranan dalam memimpin UKMF Inspire FEUNY berdasar atas garis besar haluan organisasi, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga UKMF Inspire yang telah disahkan sebelumnya. Topik pembahasan yang selanjutnya yaitu perilaku organisasi yang terjadi di dalam UKMF Inspire FEUNY.
Salah satunya yaitu pengurus UKMF Inspire FEUNY dalam menjalankan organisasi selama satu periode kepengurusan dapat meminta saran dan bimbingan dari Dewan Pertimbangan Organisasi atau DPO dan pembimbing UKMF Inspire FEUNY. Selanjutnya, kita memasuki topik pembahasan perubahan organisasi yang terjadi di dalam UKMF Inspire FEUNY. Jadi, terdapat 3 perubahan yang terjadi di dalam organisasi UKMF Inspire FEUNY, yaitu yang pertama, perubahan anggaran dasar, yang kedua, perubahan anggaran rumah tangga atau ART, dan yang ketiga, perubahan kepengurusan. Kita memasuki topik pembahasan yang terakhir yaitu pengembangan organisasi yang dilakukan UKMF Inspire FEUNY. Organisasi UKMF Inspire FEUNY bersifat kemahasiswaan, kekeluargaan, dan otonom. UKMF Inspire FEUNY ini melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan bidang kewirausahaan, akademik, iptek, dan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan asas, tujuan, dan fungsi organisasi. Untuk pengembangan organisasi yang dilakukan oleh UKMF Inspire FEUNY yaitu dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, berperan menjadi forum diskusi dan implementasi kewirausahaan bagi mahasiswa FEUNY. Yang kedua, menjadi forum pengembangan kewirausahaan dan pembelajaran hidup bermasyarakat bagi mahasiswa FE. Yang ketiga, berperan sebagai wadah bagi publikasi produk-produk dan usaha yang dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi. Yang keempat, menjadi wadah mahasiswa Fakultas Ekonomi untuk berkarya bagi peningkatan kemandirian. Dan yang terakhir, menjadi wadah kerjasama dan sosialisasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dengan instansi. Berdasarkan hasil identifikasi dan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi UKMF Inspire FEUNY ini termasuk ke dalam organisasi formal yang memiliki kelengkapan segala sesuatu yang diperlukan di dalam membangun atau mendirikan suatu organisasi. Hal ini dapat dilihat mulai dari visi, misi, dan tujuan organisasi yang dimiliki, asas-asas dan unsur-unsur yang membentuk organisasi, macam-macam organisasinya, bentuk dan tipe organisasi, bagan dan struktur organisasi, komunikasi yang terjalin, peranan staf, perilaku para staf dan anggotanya, serta perubahan dan pengembangan organisasi yang terjadi. Maka, berdasarkan hal tersebut, organisasi UKMF Inspire FEUNY adalah organisasi yang akan mampu bertahan lama dan mampu melakukan pengembangan ke arah yang positif di masa yang akan datang karena di dalamnya terdapat landasan-landasan yang kuat dan terstruktur serta sesuai dengan aturan organisasi yang ada.